Suster, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, selamat malam. Pada hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus ini, mari kita merenungkan beberapa hal sebagai permenungan kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam terang iman kita mengimani Allah adalah kasih. Kasih Allah itu sifatnya abadi. Ketika Allah memilih untuk mengasihi, maka Dia seolah tidak punya pilihan untuk menggantikan kasih-Nya itu kepada mereka. Itulah yang kiranya kita dengarkan dari pewartaan bacaan pertama hari ini. Lewat Nabi Musa, Yahweh itu menyatakan kepada mereka bahwa mereka ini dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Yahweh, bukan karena mereka itu kelompok yang baik, yang saleh, yang pantas untuk dijadikan sebagai bangsa pilihan. Tetapi karena memang dari dirinya sendiri, Allah itu sudah menyatakan dirinya sejak awal mula bahwa Dia adalah kasih. Dan Dia pernah berjanji kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub itu menyatakan bahwa Aku adalah Allah orang Israel. Dan kiranya itu sungguh dipegang oleh Allah, disampaikan kepada para nabi yang memimpin bangsa Israel. Sekian lama bangsa Israel itu berjalan dari tanah perbudakan, tanah Mesir, ke tanah Kanaan. Sekian banyak nabi yang menuntun mereka, diutus oleh Allah. Dan dalam rentang waktu yang lama itu, bukan berarti para bangsa Israel ini tidak pernah mengeluh, menggerutu, menolak, bahkan mengkhianati Tuhan. Pernah, tetapi Tuhan tidak pernah mengambil alih, memindahkan kasih-Nya itu kepada yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, ini permenungan yang baik untuk kita. Gereja selalu mengimani ini, mewartakan ini kepada kita, kasih Allah yang sedemikian agung ini. Salah satu yang paling nyata dalam kehidupan kita adalah ketika gereja merayakan sakramen perkawinan, selalu ditegaskan dimensi ini bahwa dua pribadi itu saling mengasihi bukan dari cinta mereka semata, tapi dari kasih Allah yang setia sejak awal mula. Oleh karena itu para saudara-saudari, bukan karena kita mau mencintai dan kita sanggup untuk mencintai, tetapi karena Tuhan telah pertama-tama mencintai kita. Oleh karena itu kiranya kita bisa belajar dari para kudus bahwa kalau kita lelah mencintai, mari kita kembali kepada Dia yang memberi kita cinta. Maka keluarga yang baik, komunitas yang baik, gereja yang baik, kiranya adalah yang selalu kembali pada sumber cinta itu, yaitu Allah sendiri. Ketika calon pengantin baru itu diberkati depan altar itu, mereka menerima benda-benda rohani itu, kitab suci, salib, patung, rosario. Semua itu adalah sarana yang diimani oleh gereja untuk menghadirkan di tengah keluarga mereka, di tengah komunitas, dimanapun kita berada, supaya selalu ada Tuhan di situ. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua punya pengalaman dalam bentuk dan bobot yang berbeda, betapa bergumulnya kita untuk menghadirkan cinta yang sejati itu. Kita lelah, kita jatuh, tapi kita juga diundang oleh Tuhan untuk terus bangkit,
berjalan, melanjutkan perjalanan kita untuk menghadirkan Allah yang adalah kasih ini. Oleh karena itu para saudara-saudari, hari ini sejatinya kita ingin mensyukuri itu. Membuka hati kita kembali supaya Allah yang adalah kasih itu boleh bukan hanya di pikiran kita semata, tapi berdiam di sini di dalam hati kita. Supaya ketika kita lelah, ketika kita bahkan memutuskan untuk mengambil keputusan yang kiranya tidak baik di hadapan Tuhan, kita boleh terus kembali untuk setia. Setia untuk saling mengasihi sampai akhir. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan rohani kita kiranya tidak akan berjalan terus tanpa ada hati Yesus yang Maha Kudus ini. Kemurahan hati, pengampunan itu hanya terjadi dalam hati Yesus ini. Maka semoga hati kita yang tidak sempurna ini, hati kita yang masih penuh dengan ego ini, boleh dikikis perlahan-lahan. Sehingga hati Yesus itu boleh menjadi bagian dari hati kita yang kurang sempurna ini. Tuhan memberkati.